hakikat tanah air. Kemudian salah satu yang jadi di sini ada persoalan IPK 3,50. Persoalan asrama mahasiswa Morowali yang kuliah di luar daerah. Bayangkan bagaimana kita mau mencapai STM unggul yang berkualitas, yang bertakwa. Akan tetapi kondisi hari ini lagi-lagi pendidikannya sekali lagi sangat mengenaskan. Sangat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Morowali menuntut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Morowali pada Selasa 21 Juli 2020. Koordinator lapangan Amrin menyampaikan sejumlah tuntutan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Morowali, yakni meninjau kembali syarat bantuan beasiswa, perbaikan pembangunan asrama mahasiswa Morowali yang berada di 4 kota yaitu Yogyakarta, Makassar, Palu, dan Kendari, dan juga meminta Bupati memperhatikan kondisi kampus BSDKU Universitas Tadulako, Unpad 2, Morowali. Kita datang di istana ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang pada hari ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Betul tidak, kawan-kawan? Kita katakan bahwa pendidikan merupakan hal yang paling fundamental dalam negara ini, kawan-kawan. Tapi pada faktanya apa? Hari ini tidak ada satupun pemerintah mengiyakan pendapat itu, kawan-kawan. Katanya di dalam visi misi Pak Bupati, SDM yang unggul merupakan visi misi yang paling unggul dari Pak Bupati. Tapi pada faktanya hari ini apa? Kalau kita menginginkan SDM yang unggul, fasilitas pendidikan tidak ada satupun yang unggul. Betul tidak, kawan-kawan? Hari ini juga tuntutan kita ada 3, kawan-kawan. Yang pertama, persoalan beasiswa yang hari ini kita masih dipersulit. Yang kemudian, untuk asrama di masing-masing kota pada hari ini sama sekali tidak diperhatikan oleh Pemda, kawan-kawan. Betul tidak? Dan kemudian, kalau hari ini juga SDM yang unggul itu ada di Morowali, kenapa jalan dan pembebasan lahan di Unpad 2 sampai hari ini masih banyak konflik yang terjadi di sana, kawan-kawan? Dikatakan Amrin, Morowali saat ini merupakan salah satu kabupaten yang terkenal tidak hanya di level nasional, tetapi juga internasional, dengan kekayaan sumber daya alam yang memiliki kualitas terbaik nomor 1 di Asia Tenggara, yang menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali menjadi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 14% tahun 2017. Dengan hadirnya sektor pertambangan dan industri memberikan pengaruh secara makroekonomi, dengan kontribusi kedua sektor akan membuat pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi dari tahun ke tahun, sehingga menjadi salah satu indikator yang akan mengubah status daerah tertinggal menjadi daerah maju sesuai dengan Perpres nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai tahun 2019. Hasil sumber daya alam yang luar biasa namun harus diimbangi dengan sumber daya manusia lewat pendidikan generasi Morowali, karena pendidikan merupakan salah satu hal yang paling fundamental baik dalam kehidupan masyarakat maupun bagi pembangunan suatu negara. Tujuan dari aksi hari ini. Dan kami hari ini mengadakan aksi itu, kami melakukan satu kritikan tentang pendidikan hari ini di Kabupaten Morowali, yaitu bagaimana nasib pendidikan Kabupaten Morowali itu ke depannya, agar pemerintah setempat itu lebih memperhatikan. Karena Morowali hari ini itu ketika kita berbicara sumber daya alam, dia nomor 1 di Sulawesi. Nah, yang paling hal kami sayangkan selaku mahasiswa itu, kita sudah unggul di sumber daya alam, tapi bagaimana nasib sumber daya manusia, khususnya di dunia pendidikan. Nah, itu hari ini kami coba angkat isu itu tentang pendidikan, karena kami melihat dengan belum lagi adanya wacana 2030 tentang bonus demografi, itu kiranya pemerintah setempat itu dari sekarang sudah mempersiapkan apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk
kita memang betul-betul matang ketika kita jadi untuk menghadapi wacana yang mereka katakan tentang bonus demografi itu, kita sudah dalam posisi siap. Tapi hari ini kami melihat Pemda sendiri tidak ada tindakan yang diambil serta langkah yang konkret untuk memperbaiki bagaimana pendidikan Kabupaten Morowali. Nah, belum lagi akhir-akhir ini pemerintah setempat itu sempat mengeluarkan Perbup yang tentang beasiswa, dan di dalam Perbup itu kami anggap banyak hal yang kontroversial dengan situasi hari ini. Situasi hari ini kan kita tahu sendiri bahwasannya sedang terjadi COVID, sedang terjadi pandemi nasional. Akhirnya di sini Pemda tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan para mahasiswanya sendiri, apalagi mahasiswa di daerah. Nah, itu kemarin kami sempat pelajari di dalam Perbup itu sempat ada persoalan berkas yang harus dilegalisir di tiap-tiap kampus. Ini kan memaksakan untuk mahasiswa untuk keluar lagi ke daerah, sementara kondisi hari ini sedang COVID. Belum lagi persoalan yang terdaftar di dinas sosial. Nah, tapi alhamdulillah itu kemarin sempat kami lakukan audiens, itu telah dihapus. Cuman yang belum sama sekali mereka hapus itu tentang IPK yang 3,50. Nah, hari ini itu banyak kalangan mahasiswa itu menganggap hal yang sangat mustahil untuk mendapatkan suatu nilai IPK 3,50. Bahkan di 10 kampus nasional saja untuk beasiswa berprestasi itu dia tidak cantumkan nilai IPK 3,50. Dia minimal itu 3,00. Itu yang kenapa memang kami harus turun untuk merevisi kembali Perbup beasiswa hari ini. Nah, isu kedua itu terkait asrama-asrama yang berada di 4 kota. Asrama-asrama yang berada di 4 kota hari ini itu sama sekali dari awal berdirinya sampai sekarang itu kami tidak pernah menerima bantuan yang dari pemerintah setempat, entah itu dari asrama yang berada di Yogyakarta, asrama yang berada di Makassar, Kendari, Palu, dengan nasib pendidikan di Untat, yang Untat Morowali. Nah, itu kalau isu yang kedua. Isu yang ketiga itu perampasan lahan yang terjadi di kampus Untat. Nah, itu sampai hari ini belum ada titik tengah yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengklarifikasi kalau memang lahan itu adalah lahan milik masyarakat atau lahan itu memang sudah menjadi milik kampus. Nah, itu hari ini belum mereka dapatkan. Akhirnya teman-teman yang di Untat 2 yang sedang melakukan pembelajaran itu mereka biasa terganggu karena di belakang ada yang saling mengambil lahan. Amrin mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Morowali mengeluarkan peraturan bupati atau Perbup tentang bantuan biaya pendidikan kurang mampu dan berprestasi, namun oleh Pemda dibutuhkan kelengkapan berkas yang tidak sedikit dan terbilang memberatkan. Belum lagi dengan bantuan biaya prestasi yang mensyaratkan standar IPK yang sangat tinggi yaitu 3,50. Sementara beasiswa kampus tidak melakukan hal serupa dalam penjaringan beasiswa berprestasi. Permasalahan lain juga menjadi tuntutan adalah fasilitas penunjang mahasiswa Morowali yang berada di luar daerah, antara lain pembangunan asrama mahasiswi Morowali yang berada di 4 kota seperti Palu, Kendari, Makassar, dan Yogyakarta yang dianggap tak mendapatkan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Morowali karena tidak pernah mendapatkan bantuan renovasi dari pemerintah Kabupaten Morowali. Usai berorasi, aparat kepolisian kemudian bernegosiasi dengan masa aksi agar bersedia masuk dalam ruangan aula kantor Bupati untuk bertemu langsung Bupati Morowali. Adik-adik perlu tahu bahwa hasil rasionalisasi dana transfer kita dari pusat ke daerah untuk Morowali itu kurang lebih hampir 78 miliar. Artinya bahwa ini berdampak terhadap belanja-belanja kita yang ada di APBD kita. Tetapi alhasil bantuan mahasiswa, bantuan pendidikan itu tidak ada 1 sen pun kami kurang. Tidak ada ya. Tidak ada 1 sen pun yang kami kurangi. Malah yang kami lakukan pengurangan biaya operasional kami. Pegawai mereka berjalan sudah tidak pakai biaya lagi. Betul, mereka berjalan. Itu bagian dari komitmen pemerintah daerah Morowali dalam rangka untuk bagaimana kita bisa membangun Morowali khususnya di dunia pendidikan. Regulasinya juga sudah kami buat, ya, sudah ada Perbupnya tentang yang mengatur persyaratan untuk mendapatkan bantuan mahasiswa itu. Ya. Nah, memang saya dengar juga ada sedikit
polemik ya, karena disyaratkan di situ bagi bantuan mahasiswa yang tidak mampu itu ada persyaratan ya, yang kemarin dibaca, dipahami oleh teman-teman itu bahwa data yang harus diambil data yang ada di dinas sosial, maka mereka menerjemahkan bahwa harus ada dalam DTKS. Kemudian ini kami coba mengklarifikasi bahwa DTKS Morowali itu belum tuntas. Artinya bahwa masih banyak masyarakat kita yang hari ini tidak mampu tapi belum tercover dalam DTKS, sehingga kita menyampaikan kepada kepala dinas sosial pada saat mengundang seluruh kepala desa dan ketua BPD untuk membantu adik-adik ini memberikan surat keterangan tidak mampu sebagai pengganti DTKS tadi, karena nanti juga ini akan ditindaklanjuti ke perlu kami mendapat masukan ya. Nah, dengan adik-adik tadi ini ya, bisa berikan kami masukan masalah apa lagi yang ke depan ini harus kita persiapkan ya. Inilah yang hari ini kami sudah lakukan, walaupun mungkin dianggap belum maksimal ya. Kami juga sudah tahun ini sudah menyiapkan kapal angkutan ya untuk anak sekolah kita di pulau. Kami sudah realisasi juga ya. Sudah selesai tendernya, sudah dilaksanakan lagi ya. Termasuk buku elektronik juga, kan sudah sebanyak 6 program-program kami yang kami siapkan yang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali. Dari hasil pertemuan, ada 3 hal yang menjadi kesepakatan, yakni syarat IPK berprestasi yang sebelumnya 3,50 turun menjadi 3,00. Selanjutnya, asrama mahasiswa diharapkan agar mahasiswa mengajukan proposal dan tahun 2021 akan diakomodir, serta pemerintah Kabupaten Morowali secepat akan mengalokasikan lahan kampus PDSKU Universitas Tadulako di Morowali. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang Sumantri, Kaili TV melaporkan.